Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan lagi kajian hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih membahas bab nomor 5 dan sekarang memasuki hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu, yang keenam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti halnya Mu'ad bin Jabal, Abu Hurairah juga termasuk salah seorang sahabat yang dikelompokkan ke dalam kelompok Ashabus Suffah. Nama aslinya adalah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi dari Bani Daus, dari Yaman. Beliau wafat pada tahun 59 Hijriah atau 678 Masehi. Abu Hurairah termasuk sahabat muhaddis dan faqih, juga hafidz, seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, dan juga seorang hafidz. Dan beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Berarti mulazamahnya dengan Rasul berapa tahun? Hanya 3 tahun saja. Mulazamahnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya 3 tahun, tetapi Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis dibanding dengan sahabat-sahabat lainnya. Abu Hurairah itu berhasil menghafal hadis hingga 5.374 hadis. Yang kedua, Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab. Putranya Umar bin Khattab itu berhasil menghafal, meriwayatkan hadis 2.630 hadis. Anas bin Malik 22.286. Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu meriwayatkan 2.210 hadis. Kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan 1.660 hadis, dan Jabir bin Abdullah meriwayatkan 1.540 hadis. Nah, padahal Abu Hurairah ini mulazamahnya dengan Rasul hanya 3 tahun, tetapi beliau menjadi orang pertama dalam kelompok Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di Suffah. Itu ada sekitar 70 sahabat, ada juga yang menyebutkan sampai 400. Jadi Yazid wa yanqus, kadang bertambah kadang berkurang. Nah, yang pertama dari kalangan Ashabus Suffah itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, kalau ziarah ke Masjid Nabawi, itu di belakang makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Babun Nisa, nah yang arah ke Baqiil Gharqad. Nah, inilah tempat Ashabus Suffah dulu. Dan Ashabus Suffah ini atau Suffatul Masjid. Suffatul Masjid ini serambi lah kalau sekarang, halaman. Ini pada asalnya bukan masjid. Ini tempat penampungan para fuqara muhajirin. Jadi pada zaman itu ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, ternyata membawa problem tersendiri, karena banyak sekali
kaum muhajirin itu fuqara. Dia tidak punya keluarga di Madinah, juga tidak punya harta di Madinah. Maka oleh Nabi ditampung di asrama. Kalau sekarang asramanya teh ini Bu, Ashabus Suffah, dan ini hanya dinaungi oleh pelapah-pelapah kurma. Tidak sebagus sekarang. Kalau sekarang kan agak ditinggikan sedikit. Ini kebetulan lagi kosong. Kalau pas waktu sholat, orang berjubal ingin sholat di sini. Ini tampak dari arah sebaliknya pas sedang kosong, karena ada waktu-waktu kosong dikosongkan. Masjid Nabawi itu dikunci, hanya petugas saja yang boleh masuk. Nah, ini dari arah sebaliknya. Di tempat inilah, nah ini batas hadun Nabi, hadun Masjidin Nabi, batas Masjid Nabawi, dan ini adalah As-Suffah. Ini sebuah institusi pendidikan terhebat di dunia. Jadi As-Suffah atau para Ashabus Suffah inilah institusi pendidikan terhebat di dunia. Dari tempat inilah tersebar Islam ke seluruh dunia, termasuk sampai ke kita sekarang. Dan ini menunjukkan hebatnya sebuah pendidikan itu tidak disimbolkan dari hebatnya bangunan, tapi siapa yang mengajarnya. Walaupun diajar di tempat yang sangat sederhana seperti ini, kemudian hanya dinaungi oleh pelapah-pelapah kurma, tapi semua mahasiswa-mahasiswanya, para sahabat-sahabat Nabi yang belajar di sini, semua menjadi ahli-ahli hadis, menjadi muhaddis, menjadi seorang faqih, ahli fikih, menjadi seorang mufassir, ahli tafsir, kemudian menjadi seorang hafid. Nah, maka oleh karena itu belajar mah tidak perlu melihat bagus dan tidaknya bangunan. Kalau sekarang kan barometer pendidikan hebat itu kalau bangunannya bagus, sistem digital dan lain sebagainya. Nah, padahal yang membuat berkualitas seorang murid atau mahasiswa itu adalah gurunya. Nah, dulu itu generasi-generasi awal di pesantren Tahdibul Wasiyah itu belajarnya di garasi mobil. Jadi siang-siang dipakai kampus, kelas, ngampar samak, ngampar tikar, ngampar karpet. Nah, malam dipakai tempat penyimpanan mobil. Tapi karena yang mengajarnya ulama hebat, maka semua jadi ulama. Nah, itu salah satu bukti bahwa yang mempengaruhi atau berkontribusi mencetak hebat dan tidaknya seorang murid itu adalah siapa yang membimbing. Dan Nabi SAW guru besarnya malaikat Jibril. Para sahabat guru besarnya adalah Nabi, dan semua sahabat-sahabat yang belajar siang malam di Suffah ini semuanya menjadi ulama-ulama. Nah, ini kalau waktu sholat seperti ini kondisinya. Ini ada yang bikin video. Beliau membuat siaran khusus dengan latar belakang As-Suffah. Dan itu berada di belakang makom Nabi SAW. Orang sampai naik manjat-manjat pagar saking ingin berdoa, ingin sholat di tempat itu. Dulu bukan masjid itu, tetapi karena sekarang terkena dengan perluasan Masjid Nabawi, sekarang jadi terkurung masjid. Dan karena sejarahnya begitu luar biasa, banyak memori, banyak sejarah di tempat ini, maka oleh pemerintah Saudi sengaja ditinggikan sedikit dan dibikin pagar. Meninggikan tempat makmum nggak apa-apa, tidak ada masalah. Yang dilarang oleh Nabi itu meninggikan tempat imam, itu yang tidak boleh. Kalau makmum lebih tinggi daripada imam nggak apa-apa, tapi imam lebih tinggi daripada makmum itu tidak boleh. Nah, sahabat Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat yang termasuk Ashabus Suffah.
bahkan pemimpin dari Ashabus Suffah. Beliau banyak meriwayatkan hadis, salah satunya hadis yang akan kita baca ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Kata Nabi, inna salasatan min bani Israil. Ada 3 orang dari kelompok dari kalangan Bani Israel. Jadi Nabi menceritakan sebuah cerita yang pernah terjadi di zaman Bani Israel. Dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, termasuk hadis muttafaqun alaih. Artinya dari sisi kualitas, maka kualitas kesahihan hadis ini kualitas tertinggi karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka status hadis ini bukan lagi sebagai status Israiliyat, walaupun menceritakan tentang Bani Israel, tetapi ini sudah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena disampaikan hadis ini secara sanad marfu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diriwayatkan juga oleh para mukharis, para imam-imam hadis dengan sanad-sanad yang sahih. Maka ini hukumnya hadisun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi apabila nanti ada sebuah cerita yang menceritakan tentang Bani Israel, kemudian dikonfirmasi, diteliti, ternyata beritanya tidak marfu, tidak sampai kepada Nabi, hanya sampai kepada sahabat. Nah, maka itulah yang disebut dengan hadis Israiliyat. Artinya hadis itu, hadis yang berbicara tentang Bani Israel itu bersumber dari orang-orang Bani Israel, bukan bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh tidak hadis Israiliyat dipakai hujah, diimani, diyakini oleh kita? Kata para ulama, hadis Israiliyat itu terbagi 3 bagian. Yang pertama, apabila hadis Israiliyat ini setelah diteliti ternyata sanad-sanadnya sahih, rawi-rawi yang meriwayatkannya orang-orang kuat, sanadnya tidak ada kecacatan, sahih sanadnya. Kemudian isi atau konten matannya terkonfirmasi, dibenarkan oleh Al-Quran, dibenarkan oleh Al-Hadis. Nah, maka jenis hadis Israiliyat seperti itu boleh diimani, boleh diterima oleh kita. Karena pertama sanadnya sahih, yang kedua isinya dibenarkan oleh Quran, dibenarkan juga oleh hadis. Maka bentuk hadis Israiliyat itu boleh dipakai. Nah, kemudian kata para ulama, ada juga hadis Israiliyat itu sanadnya sahih, mata rantai periwayatannya sahih, rawi-rawinya kuat, tetapi kontennya, isi kandungannya dibantah atau bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, maka jenis hadis Israiliyat seperti ini haram diterima. Itu termasuk berita-berita yang palsu. Nah, kemudian yang ketiga, apabila ternyata hadis ini, hadis Israiliyat ini tidak terkonfirmasi kebenarannya, sulit dilacak, Quran tidak berbicara, hadis juga tidak berbicara, maka kata Nabi SAW, la tusaddiquhu jami'an wala tukadzibu. Jangan engkau benarkan semuanya, jangan juga dustakan semuanya. Karena kalau dibenarkan semuanya, khawatir ini ada kekeliruan. Kalau didustakan semuanya, khawatir di situ ada benarnya. Nah, itulah yang harus hati-hati terkait dengan berita yang berkembang atau bersumber dari Bani Israel. Tapi kalau berita itu jelas-jelas sudah bertentangan dengan ayat Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kisah Israiliyat itu wajib ditolak. Nah, di sini Nabi bercerita tentang Bani Israel, dan ini
riwayatnya sahih, marfu sampai kepada Nabi, maka ini hukumnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna salasatan min bani Israel, ada 3 orang dari Bani Israel, abroso, satu berpenyakit belang, berpenyakit kulit yang sangat mematikan. Wa aqra'a, yang kedua berpenyakit botak. Botak di sini maksudnya bukan botak dikerok, tapi memang botak sakit, tidak tumbuh lagi rambut. Botak dalam bentuk botak penyakit. Wa a'ma, dan yang ketiga buta, tidak melihat. Aradallahu ayyabtaliyahu, dan Allah berkehendak mau menguji 3 orang ini. Nah, ini lihat bagaimana Allah itu menguji manusia dengan kebaikan, dengan hal-hal yang menyenangkan, dan juga Allah bisa menguji manusia dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Faba'asa ilaihim malakan, kemudian Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat. Fa'atal abros, yang pertama yang didatangi adalah al-abros, orang yang berpenyakit kulit, berpenyakit belang, kusta. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik, kata malaikat, apa yang kamu inginkan? Kira-kira kalau ada orang yang berkulit belang ditanya begitu, apa keinginannya? Qala launun hasan, saya ingin kulit yang bagus, ingin punya warna kulit yang bagus. Wajadun hasan, dan saya ingin punya kulit bagus, warnanya bagus, kulitnya juga bagus. Jadi permintaannya ini bukan hanya minta disembuhkan penyakit, tapi minta kulitnya bagus dan warnanya juga. Karena kan kulit itu ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, sawo matang, sawo buruk gitu. Nah, orang ini ingin kulitnya bagus. Wa yazhabu 'anil ladzi qadiranin nas, dan saya ingin penyakit saya hilang yang membuat orang-orang jijik kepada saya. Karena orang itu dihinakan, dijauhi, dikucilkan. Kemudian dikabulkan oleh Allah. Famasahu, maka diusaplah orang ini. Fadhahaba anhu qazaruhu wa utiya launan hasanan, maka hilanglah penyakit kustanya, dan Allah seketika itu memberikan warna kulit yang sangat bagus. Qala, kemudian malaikat berkata lagi, fa ayul mali ahabu ilaik, harta apa yang kamu inginkan? Qala al ibil, saya minta unta. Wah, ini mau permintaannya hebat. Abil bakor, atau minta sapi. Sudah diberi penampilan yang bagus, ingin juga kekayaan yang mewah, karena unta itu dulu termasuk kekayaan mewah, Pak. Makanya gambaran-gambaran terhadap keuntungan ukhrawi, gambaran-gambaran tentang keuntungan akhirat itu seringkali oleh Nabi digambarkan dengan unta yang bunting, digambarkan dengan unta yang merah, digambarkan dengan unta yang besar. Kenapa? Karena di zaman itu harta termewah itu dari binatang ternak adalah unta. Fa'utiya naqatun usyara, kemudian diberilah unta yang bunting, bukan hanya unta tapi bunting. Faqala, kemudian malaikat berkata, barakallahu laka fiha, mudah-mudahan Allah memberkahimu fiha, pada unta ini. Nah, itu etika kalau kita memberi sesuatu. Jadi etikanya kalau kita memberi sesuatu itu kita juga mendoakan, bukan meminta doa. Nih Bapak sodakoh 100.000, doakeunnya Bapak sing sehat, sing ieu, masih hana 100.000, doana 100 rupiah gitu. Jadi 1.000 sarupa. Nah, etika dalam Islam kalau kita memberi sesuatu itu doakan keberkahan orang itu. Karena kalau kita mendoakan keberkahan kepada orang itu, yang mendoakan kita bukan orang itu, tapi siapa? Malaikat. Jadi kita memberkahi, barakallahu laka fiha, mudah-mudahan Allah memberkahi padamu fiha, pada harta ini. Apa kata malaikat? Amin, walaka bimislik, amin, kamu juga mudah-mudahan mendapatkan doa, mendapatkan pemberian seperti itu. Nah, makanya kalau kita
memberi sesuatu atau mendoakan seseorang, hakikatnya mendoakan diri kita sendiri. Dan yang mendoakan kita bukan orang itu, bukan orang yang didoakan, tapi didoakan oleh malaikat. Amin, kata malaikat. Walaka bimisli. Amin, mudah-mudahan kamu juga mendapatkan doa seperti itu. Nah, di samping ada juga etika orang yang diberi juga memberikan doa jazakumullah khairan katsira. Dan biasanya orang yang dikasih itu tanpa diminta juga nggak buru-buru. Coba kalau bapak ibu ngasih uang 1000 di lampu merah, doanya satelebung. Nah, tanpa diminta juga akan mendoakan kita. Nah, tetapi kalau kita tidak mendoakan orang itu, belum tentu didoakan oleh malaikat. Maka etika dalam Islam, ketika kita memberikan pemberian atau kepada orang-orang yang kita ingin berjasa secara ruhaniyah kepada orang itu, doakan keberkahan. Fa'atal aqra. Kemudian datanglah seorang yang didatangilah seorang aqra. Aqra itu botak, berkepala botak. Dalam hadis ada dikatakan sujaul aqra. Sujaul aqra itu ular botak, dan ular besar berkepala botak disebut sujaul aqra. Itulah ular yang akan melilit orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, musilalahu suja'an aqra, nanti akan dirubah wujud dengan ular besar dan berkepala botak. Dia akan melilit sambil berkata, ana maluk, ana kanzuk, saya harta kamu, saya ini tabungan kamu yang tidak dikeluarkan zakat. Nah, faqala ayyu syai'in ahabu ilaik, kata malaikat, apa yang kamu inginkan? Qala sya'run hasan, saya ingin rambut bagus. Bukan hanya rambut, tapi ingin rambut yang bagus, karena rambut itu ada yang jocong dan ada yang keritingnya juga ada yang keriting kecil, ada yang keriting gede-gede. Saya ingin rambut hasanun yang bagus. Wa yazhabu anni hadzal ladzi qadarani nas, dan saya ingin penyakit saya hilang yang membuat orang-orang jijik kepada saya. Famasahu fadzahaba anhu, kemudian diusaplah oleh malaikat orang itu, lalu penyakitnya seketika hilang. Wa utiya sya'ran hasanan, dan diberi rambut yang bagus. Nah, setelah diberi rambut bagus, ditawari lagi harta. Fa ayul mali ahabbu ilaik, harta apa yang kamu sukai? Qala, maka orang ini berkata, al-baqaru, saya ingin sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan, maka orang ini diberi sapi bunting. Wa qala barakallahu laka fiha, mudah-mudahan Allah memberkahimu dalam harta ini. Nah, yang ketiga ini summa ata al-a'ma, fa'atal a'ma, kemudian datanglah kepada orang yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabu ilaik, apa yang kamu inginkan? Qala ayyuradda Allahu ilayya basari, saya menginginkan agar Allah mengembalikan lagi penglihatan. Fa'ubsiran nasa, kemudian aku bisa melihat orang-orang. Karena mata ini itu kenikmatan terbesar, Pak. Secantik-cantiknya istri kita, kalau tidak melihat tidak bisa dinikmati. Selucu-lucunya anak, kalau mata kita tidak bisa melihat, tidak bisa menikmati. Maka mata ini adalah kenikmatan terbesar. Dan orang ini meminta, saya ingin agar Allah mengembalikan penglihatan saya, agar saya bisa melihat manusia. Lihat jawabannya. Baru orang inilah yang menyebut Allah. Yang tadi ketika ditanya, kamu mau apa? Saya mau sembuh dari penyakit, diberi kulit yang bagus, warnanya juga bagus. Kemudian ketika orang botak ditanya, saya ingin rambut yang bagus, tanpa menyebut Allah. Tapi orang ini langsung berkata, saya ingin agar Allah mengembalikan mata saya. Nah, ini kalimat-kalimat ini menunjukkan karakter sifat dari orang itu.
Kemudian famasahahu faradallahu ilaihi basara, maka orang ini diusap dan Allah mengembalikan penglihatannya. Qala, lalu malaikat berkata lagi, fa ayul mali ahabu ilaik, harta apa yang kamu inginkan? Qala, kata orang ini, al-ghanam, saya ingin domba. Jadi permintaannya nggak muluk-muluk. Kalau yang pertama ingin sapi, yang kedua ingin unta, yang kedua ingin sapi, ini saya cukup domba saja. Jadi minta sesuai dengan kebutuhan. Fa'utiya syatan walidan, maka dia diberi domba yang bunting, yang sebentar lagi akan melahirkan. Fa'anta jahazani wa walladahada, maka buntinglah domba ini kemudian melahirkan. Fakana lihada wadin minal ibil, walihada wadin minal bakor, walihada wadin minal ghanam. Dengan doa yang disampaikan oleh malaikat itu, maka orang yang diberi unta dia memiliki selembah unta atau segunung unta. Orang yang diberi sapi dia punya selembah sapi penuh dengan sapinya, sekampung sapi punya dia. Dan orang yang diberi domba dia punya selembah domba, sekampung domba miliknya. Ini salah satu di antara mustajabnya doa yang disampaikan oleh malaikat. Nah, kemudian setelah orang ini diberi kesehatan, diberi fisik yang sempurna, Allah menguji lagi. Summa innahu atal abros fi suratihi wa hayatihi. Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang berpenyakit kusta, orang yang berpenyakit belang, dalam bentuknya dan keadaannya, dalam wujud dia juga berpenyakit dan miskin. Nah, ini menunjukkan bahwa malaikat itu dengan izin Allah bisa rubah-rubah wujud, Pak. Bisa berwujud seorang lelaki yang tampan, gagah, seperti yang datang kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Wajahnya tampan, putih bersinar, rambutnya hitam bersih. Bisa juga datang dalam wujud manusia biasa, tanpa menduga itu malaikat, manusia biasa seperti kita. Dan bisa juga berwujud seperti manusia yang sangat jelek dan miskin. Ini tentu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat. Atas izin Allah bisa merubah wujudnya. Qala rajulun miskin, maka seorang lelaki miskin ini berkata, qadin qata'at bi hibalu fis safar, telah terputus hibalu fis safari, artinya bekal yang bisa melanjutkan menyampaikan saya dalam perjalanan. Sumber-sumber rezeki saya dalam perjalanan habis, uang habis, perhiasan habis, bekal habis. Fala balagha lil yauma illa billah summa bika, maka tidak ada yang dapat menyampaikan pada tujuan saya hari ini kecuali dengan pertolongan Allah dan pertolongan Anda. As'aluka billadzi a'taqal launan hasan, maka saya minta dengan zat yang telah memberi kepadamu warna kulit yang bagus, wajadal hasan, dan kulit bagus, wal mala, dan harta, ba'iron, saya minta seekor unta. Jadi kalau sekarang mah ibaratnya kita punya banyak mobil, sukses, punya dealer mobil ratusan, datang orang miskin, dipinta satu, dikasih nggak Pak? Nah, ini ujian berat ini. Awalnya tukang sampah, tiba-tiba berhasil jadi pengusaha mobil, punya mobil ratusan, datang orang miskin minta satu. Nah, gambarannya seperti itu kira-kira. Saya minta ba'iron ataballagu bihi fis safari, untuk bekal, mudah-mudahan seekor unta bisa menyampaikan ke tujuan perjalanan saya. Qala, maka apa jawaban orang ini? Al-huququ kasiratun, kebutuhan saya juga banyak. Anak sekolah belum dibayar, karyawan belum dibayar, rumah belum dibayar, pajak ini pajak itu belum dibayar, boro-boro bisa ngasih kamu. Kemudian faqala, kata malaikat, ka'anni a'rifuka, seolah-olah saya ini kenal kamu.
Alam takun abroso yakdarukan nasu fakir. Bukankah dulu kamu ini orang belang, orang yang berpenyakit kusta dan juga miskin seperti saya? Fa'atakallah, kemudian Allah memberikan harta kepadamu. Faqala, nah dasar manusia masih ada saja alasan. Innama wuristu hadzal mal kabiron an kabirin. Harta yang saya miliki ini nggak ada hubungan dengan Allah. Ini adalah warisan dari nenek moyang saya. Nah, coba ini Pak. Itu kata-kata yang bisa menghancurkan harta kita. Kenapa Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah? Karena Fir'aun saat miskin berjanji ke Nabi Musa, kalau diberi kekayaan akan jadi orang soleh, hartanya dipakai untuk beramal soleh, dikeluarkan zakat, infak, dan sodako. Ketika Nabi Musa datang meminta ke si Korun, Korun mengatakan, harta ini nggak ada hubungannya dengan Allah. Harta ini murni dari hasil kecerdasan dan kekuatan saya. Maka oleh Allah akhirnya ditenggelamkan di sebuah kota yang bernama Al-Fayyum di pinggiran kota Mesir. Nah, persis seperti orang ini, harta ini innama wuristu hadzal mal kabiron an kabir. Saya mendapatkan harta ini bukan dari Allah, ini warisan dari nenek moyang saya. Faqala, kata malaikat, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu bohong, Allah akan mengembalikan lagi kepada keadaanmu semula. Kulitnya belang lagi dan dia miskin lagi. Wa atal aqra fi suratihi wa hayati. Datang lagi ke orang yang botak dalam wujud yang sama seperti dia waktu dulu ketika berpenyakit botak dan miskin. Faqala lahu mislama qala hadza. Lalu berbicara seperti yang disampaikan ke orang yang berpenyakit kusta ini. Warada alaihi mislama rada hadza, dan ternyata jawabannya sama Pak, seperti itu. Kebutuhan saya juga masih banyak, harta saya bukan dari Allah, ini dari nenek moyang saya sendiri. Kata malaikat, in kunta kaziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau Anda dusta, Allah akan mengembalikan lagi kamu ke keadaan semula. Dan yang terakhir, wa'atal a'ma fi suratihi wa hayatihi. Allah, malaikat mendatangi orang yang buta dalam wujudnya, dia buta, wa hayatihi, dan miskin juga, ya buta ya miskin. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabil. Kata seorang miskin dan ibnu sabil ini, in qata'at bi hibalu fis safar. Semua sebab-sebab untuk mendapatkan rizki dalam perjalanan sudah terputus. Bekal saya juga sudah habis, uang sudah habis. Fala balaghalil yauma illa billah sumabika. Maka tidak ada yang dapat menyampaikan saya ke tujuan saya kecuali dengan pertolonganmu, kecuali dengan pertolongan Allah dan pertolongan kamu. As'aluka billadzi raddaka 'alika basaraka syatan ataballahu biha fi safari. Saya minta bantuanmu dengan nama Allah, dengan zat yang telah mengembalikan penglihatanmu kepadamu. Saya minta 1 ekor domba saja. Mudah-mudahan bisa cukup untuk menjadi bekal yang dapat menyampaikan pada tujuan perjalanan saya. Faqala, maka orang yang buta ini menjawab, qad kuntu a'ma. Dulu saya orang buta. Ini bahasa orang syukur. Jadi tidak kacang lupa kulit. Jadi dia tahu, dia juga dulu sengsara. Dulu orang miskin. Qad kuntu a'ma. Ya, betul, dulu saya orang buta. Faradallahu ilayya basori. Dia juga tidak melupakan Allah. Kemudian Allah mengembalikan lagi penglihatanku. Maka fakhud masyita wada' masyita. Silahkan ambil sesukamu dan tinggalkan sesukamu. Nah, ini baru orang hebat Pak. Ibu punya dealer 100 mobil, 200 mobil. Ada orang yang minta, sok ambil saja 1. Karena ini adalah pemberian dari Allah. Kemudian apa jawaban dari malaikat? Fawallahi la ajhadukal yauma bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla. Demi Allah, pada hari ini aku tidak butuh apa-apa. Akhadtahu lillahi azza wa jalla.
aku mengambil karena Allah Azza wa Jalla. Faqala amsik malaka fa innama batulitum. Tahan hartamu, nggak perlu dikasih ke saya, karena sesungguhnya kamu ini sedang diuji oleh Allah. Faqad radiyallahu anka, dan Allah telah ridho kepadamu. Wasakhita an sahibik, dan Allah murka kepada dua orang sahabat. Nah, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis ini? Ternyata syukur itu dapat menumbuhkan kenikmatan. Syukur itu dapat memberkahi, menambah, mengembangkan rezeki kita. Sementara kufur itu dapat menghancurkan nikmat kita. Nah, terhadap orang yang tadi kufur, padahal permintaan di awal itu luar biasa, pada saat dia diberi kekayaan, diberi ketampanan, dia malah mengatakan, hazal mal kabirun an kabirin. Ini hasil usaha saya. Ini warisan, bukan dari Allah. Nah, tetapi orang yang terakhir ini mengatakan, dulu betul saya orang buta, kemudian Allah mengembalikan mata saya, silahkan ambil kalau memang kamu mau. Dan ini ciri orang yang bersyukur. Dan ini menunjukkan bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, Allah tahu. Muraqabah. Kita pada asalnya diciptakan oleh Allah dengan ujian kemiskinan, kemudian maju berkembang, itu juga ujian Allah, dan setelah berkembang Allah menuntut kepada kita agar bersyukur. Nah, inilah salah satu hadis berita yang pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah terjadi di zaman Bani Israel, kemudian disampaikan ulang oleh Nabi kepada para sahabat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadi pelajaran untuk kita semua. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah minggu depan kita masuk ke hadis nomor 7. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.